Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Don't forget to be yourself because there is beauty in simplicity. Jadi seperti yang udah kamu lihat di judulnya, di video kali ini aku mau bikin Get Ready With Me. Aku ganti jadi Get Ready With Devi. Di video kali ini aku bakalan nunjukin berapa makeup yang aku pakai buat bikin konten gitu. Entah itu di YouTube ataupun Instagram. Cuman khususnya untuk makeup yang super bold dan menurut aku kayak beda banget kayak gini, itu buat makeup transition yang ada di Instagram aku. Jadi sekalian aku tunjukin proses-prosesnya kayak gimana ke kamu semuanya. Dan selain kita get ready with me, kita nanti juga bakalan ngobrol seputar YouTube, seputar beberapa hal positif apa aja yang bisa aku ambil sebagai seorang konten kreator di YouTube. Walaupun aku tahu aku masih kayak awal banget, masih pemula banget, cuman gak ada salahnya kalau misal aku sharing pengalaman aku. So, buat kalian yang penasaran gimana cara ngedapetin look kayak gini dan ngobrol-ngobrolnya juga seperti apa, langsung aja ke videonya. So, yang pertama di sini aku mulai dari BB cream dulu. Tadi aku udah pakai skincare, base-nya aku mau pakai BB cream. Kenapa aku nggak pakai foundation? Karena ini makeup untuk aku bikin video aja, jadi aku nggak mau terlalu kayak yang pakai foundation gimana-gimana gitu. By the way, si Pixi ini salah satu foundation base makeup, maksud aku salah satu base makeup favorit aku. Kenapa? Karena dia itu teksturnya tuh ringan banget sama non comedogenic. Jadi si BB cream Pixi ini pernah aku pakai hampir setiap hari waktu aku jerawatan dulu ya. Jadi untuk nutupin bekas-bekasnya gitu aku selalu pakai BB creamnya Pixi ini, dan dia itu tidak menambah jerawat, cuman ya tetap ngebersihinnya harus bersih lah ya. Di sini kita mulai ngobrol dari mana nih? Oke, aku bakalan mulai dari pengalaman pribadi aku aja kali ya. Jadi dulu itu awalnya itu kan aku tuh serba maluan gitu ya. Kalau misal mau update story gitu di Instagram, di WhatsApp, status aku ini annoying atau enggak ya ke orang lain, kayak orang bakalan suka atau enggak ya sama story aku gitu. Cuman menurut aku itu tuh kan sosial media tuh platform kita sendiri gitu kan. Jadi kalau kita ngerasa nyaman, kita ngerasa suka sama apa yang mau kita posting di sosial media, menurut aku itu post-post aja sih, sah-sah aja kalau kita mau post tanpa peduli orang bakalan suka atau enggak. Kalau menurut aku gitu sih, asalkan apa yang kita post tuh tetap sopan sama ya nggak melanggar norma-norma yang ada gitulah. Cuman sekarang makin kesini-sini tuh aku kayak mulai timbul rasa bodoh amat dalam diri aku. Beda banget pokoknya sama dulu-dulu gitu. Itu kan awalnya dulu nggak sepede ini juga gitu, bahkan sampai sekarang pun aku juga pede aku tuh masih belum kayak pede banget gitu, enggak. Dulu waktu awal-awal bikin YouTube itu aku sebenarnya malu banget buat nge-share di sosial media, karena kan dulu pas bikin YouTube itu aku tuh juga belajar gitu kan, SEO atau Search Engine Optimization gitu ya kalau nggak salah. Nah itu salah satu cara buat kita dapat views yang lebih banyak kan gitu, itu kan dengan cara kita tuh nge-share di sosial media kita yang kita punya gitu, entah itu di WhatsApp, Instagram, kayak gitu-gitu kan. Nah aku tuh dulu malu banget yang namanya nge-share ke Instagram, WhatsApp, kayak gitu-gitu. Pokoknya aku tuh malu banget kalau ngasih tahu ke orang kalau aku tuh bikin YouTube gitu. Cuman gara-gara aku tuh pengen banget bikin YouTube, udah aku niatin banget, pokoknya aku pengen, terus ya paling gak harus ada yang nonton gitu kan. Gak mungkin kayak aku bikin YouTube sepi-sepi aja gitu kan, aku juga nggak mau juga kan. Aku tuh bicara dalam hati aku sendiri gitu, kalau kamu tuh mau ada yang nonton ya harus kamu share dong. Gimana orang mau tahu kamu bikin YouTube kalau nggak mau sepi? Ya udah kamu share aja. Itu di situ aku bener-bener kayak tangan aku berlangsung dingin. Awalnya sih aku belum sebodoh amat itu, awalnya aku masih ngeliat-ngeliat dulu, aduh siapa aja nih yang nonton, aduh si ini nonton lagi, si ini nonton lagi, dia kayak mikir yang aneh-aneh gitu nggak ya tentang aku gitu. Cuman lama-kelamaan tuh nggak sama sekali, aku udah bodo amat siapa aja yang nonton story aku, terus viewsnya tuh berapa aja, terus mereka mau komentar apa, mereka mau bicara apa, mereka mau ngebatin apa dalam hati mereka, aku tuh udah kayak bodo amat gitu. Itu sih salah satu yang aku pelajarin dari YouTube. Kayaknya nih kalau aku ngobrol terus complexion aku bakalan ngeset deh, so aku bakal selesaiin dulu BB cream aku bakal ratain, nanti kita bakal lanjut ngobrol lagi. Oke nih, BB creamnya udah beres ya. Sekarang aku mau lanjut pakai bedak tabur buat ngeset. Di sini aku mau pakai bedak taburnya dari Marina. Dia tuh bedak tabur tapi ada soft focus formulanya, jadi dia tuh bisa bikin muka tuh kelihatan gak ada pori-porinya sih, dikit sih, bukan yang menutup banget enggak sih, cuman ya lumayan lah buat ngeblurin pori-pori sama buat jadiin setting powder. Dia lumayan bisa ngeblurin bawah mata menurut aku sih. By the way, di sini untuk bawah mata aku gak pakai concealer ya. Nih, kamu bisa lihat sendiri kan.
Ini tuh yang belum mau kasih bedak, ini tuh yang udah. Oke, tadi sampai mana ya kita ngobrolnya? Oh, sampai di fase aku udah mulai bodo amat sama yang namanya komentar orang, sama yang namanya views. Jadi nih ya, buat temen-temen semua yang mau pengen bikin YouTube atau berkonten di Instagram maupun di YouTube, itu intinya yang pertama tuh kamu terobos aja dulu, kamu fokus sama apa yang kamu mau lakuin. Kamu misal mau bikin konten ya share aja, upload aja di sosial media kamu. Gak apa-apa sih awalnya peduli dulu sama omongan orang, itu wajar kok. Apalagi buat orang-orang yang belum terbiasa tuh pasti cenderung untuk mikirin apa yang bakal orang lain omongin ke kamu gitu. Aku ngerti banget sih, nanti pasti kamu bakalan pede-pede sendiri dan ngerasa capek ngeliatin views, ngeliatin siapa aja yang nonton story kamu, ngeliatin komentar-komentar, itu nanti kamu pasti bakalan capek sendiri. Dan ketika kamu udah melewati fase capek itu, kamu bakalan mulai timbul sikap bodo amat, maksudnya in a good way ya, bukan bodo amat yang kayak kalau ada orang ngasih saran kamu bodo amat, gak mau mikirin gitu, enggak ya, bukan. Jadi di sini maksudnya bodo amat tuh sama hal-hal yang gak sehat buat mental kamu gitu. Contohnya komentar-komentar buruk, terus kata-kata orang yang menyakiti hati kamu, terus views banyak atau sedikit. Aku bakalan lanjut ke step berikutnya, yaitu alis. Ntar lanjut ngobrol lagi, karena untuk part alis ini agak susah ya kalau misalnya aku sambil ngobrol gitu. Nah, by the way di sini aku pakai pensil alisnya dari YOU yang The Simplicity yang warnanya warm brown. Oke, jadi udah jadi alisnya kayak gini. Yang pertama itu cara gimana biar bersikap bodo amat sama percaya diri kalau kita mau jadi konten kreator. Pengalaman kedua yang bisa aku ambil dari YouTube itu adalah gak males. Itu beneran banget sih, karena gini ya, misal kita ada ide konten gitu ya, apa yang lagi in sekarang ini, yang lagi terbaru itu apa. Nah, kalau kita malas, kita nggak buru-buru realisasiin niat kita buat bikin konten itu dan langsung edit, langsung upload, kita masih malas-malasan aja, jadi konten itu bakalan kayak nggak laku gitu loh, karena udah basi gitu. Makanya kenapa dari YouTube ini tuh aku bener-bener belajar yang namanya deadline, yang namanya nggak malas. Itu hal kedua yang aku pelajarin dari YouTube. Alisnya udah, sekarang aku mau lanjut ke mata. Nah, terus buat eyeshadownya di sini aku pakai eyeshadownya Beauty Glaze karena dia tuh warnanya lengkap banget, kayak banyak banget gitu. Kali ini aku tuh mau temanya apa ya, kayak lebih ke merah aja kali ya. Jadi aku pakai warna yang kayak gini, merah bata atau orange ya, pokoknya yang kayak gini buat di seluruh kelopak mata. Kamu bisa lihat sendiri kan, dia tuh kayak bener-bener se-pigmented itu. Ini tuh aku nggak enak kan ya, ini kayak cuman gesek-gesek doang. Nah, terus hal apa selanjutnya yang bisa aku pelajarin dari bikin YouTube ini itu adalah kerja keras. Walaupun aku tahu itu susah banget, makanya sekarang pun aku juga masih dalam proses belajar bekerja keras juga. Apalagi libur-liburan kayak gini tuh kayak males banget gitu kan. Oke, jadi ini eyeshadow yang pertamanya udah ya. Nah, udah aku taruh warna orange kemerah-merahan di seluruh mata kayak gini. Selanjutnya aku pakai yang ini buat di sini sama di sini. Aku mau bikin ala-ala Hello Eyes. Hal apa yang bisa aku pelajarin dari YouTube selanjutnya itu adalah sabar. Karena apa? Proses untuk bikin video yang kamu tonton ini tuh bener-bener kayak nggak semudah itu gitu loh. Prosesnya tuh kayak nggak cuman aku ngomong di depan kamera gitu aja tuh, nggak sama sekali. Panjang banget prosesnya. Pertama aku bikin konsep, aku mikir konten dulu, apa yang mau aku omongin di depan kamera, terus bahan-bahan yang diperluin apa aja kalau misalnya aku bikin review atau tutorial gitu. Terus kalau misalnya aku bikin video ngobrol, aku bikin poin-poinnya. Jadi kalau misal kita nggak ada rasa sabar gitu, itu bakalan susah banget karena nggak telaten ya. Selain sabar diperlukan dalam prosesi sebelum kita bikin konten, ngeditnya pun itu juga butuh yang namanya sabaran. Karena kadang-kadang tuh misal kita udah sampai ngedit lumayan banyak footage-nya gitu ya, terus tiba-tiba tuh PC kita tuh nge-lag ataupun kesalahan kita kepencet, terus lupa ke save sebelumnya gitu. Nah, pasti semua orang, gak cuma konten kreator aja, kadang tuh juga ngerasain
sebelnya ngalamin kejadian itu gitu. Misal kita lagi enak-enak ngerjain tugas, tiba-tiba PC-nya mati atau ya adanya kendala yang nggak kita inginkan lah. Nah itu kalau misal kita nggak sabar, kita nggak telaten tuh kayak udah muak banget gitu tiap hari. Aduh, tiap hari gini-gini terus kayak gitu. Jadi itu sih yang bisa aku ambil dari YouTube itu. Apa sih tadi? Percaya diri, bodoh amat sama orang-orang yang nggak suka sama kita, terus habis itu pekerja keras, nggak males, sama sabar sih. Sejauh ini sih itu ya yang aku temuin, yang aku latih dari bikin konten tuh itu dampak baiknya. Kayaknya aku bakalan selesaiin dulu matanya biar nanti nggak terlalu lama, terus aku bakalan balik lagi. Oke, jadi ini makeup matanya udah beres. Sekarang aku mau langsung shading, habis itu blush on, terus lipstick sambil kita lanjutin ngobrolnya tadi sampai mana. Jadi tadi kan aku udah bilang kalau misal sabar itu bener-bener diperluin banget. Kalau misal kita ngeliat angka, contohnya views YouTube ataupun Instagram, terus habis itu angka-angka subscriber, likes, comment, itu bener-bener kalau misal kita nggak gunain rasa sabar dalam itu bener-bener aku yakin banget gak kuat sih, soalnya gak semua YouTuber itu mengalami peningkatan angka yang cukup signifikan dalam waktu yang singkat gitu. Ada beberapa yang kayak sampai butuh waktu beberapa tahun dulu untuk mencapai 1000 subscriber. Terus kadang-kadang juga views YouTube kita tuh sepi, nggak rame. Kemarin kan aku juga sempat nonton videonya Kak Riri Prams. Jadi di videonya yang kemarin yang aku tonton itu, dia di sana ngebahas soal pertumbuhan angka gitu. Itu sebenarnya tuh nggak perlu kita pusingin gitu loh. Kalau misal hari ini sepi, hari ini kita upload video, YouTube-nya tuh sepi, itu sebenarnya nggak masalah ya. Kita tinggal coba aja besok, siapa tahu besok rame. Kalau misal besok masih sepi, ya besok aja lagi dicoba. Kalau masih sepi, dicoba aja terus sampai terus, nanti pasti ada momennya kok kamu nemuin suatu momen dimana kamu bisa bersinar gitu. Itu pun sebenarnya bener-bener jadi kayak pernyataan yang aku pegang banget kayak gitu. Nah, di sini by the way aku pakai shading dari Madam G yang nomornya 2, yang paling gelap. Ini kayaknya terlalu ngeblok gitu. Oke, jadi nih shadingnya udah lebih manusiawi daripada yang tadi. Kalau perlu bahkan angka-angka itu tuh nggak usah kita lihat gitu, kayak bodo amat, karena kan kamu tuh ngelakuin apa yang kamu suka gitu. Mau yang nonton seberapa banyak juga gak peduli, yang penting ya happy aja gitu ngejalaninya. Sebelum bacain kesimpulannya, aku bakalan selesaiin makeup aku dulu. Dan untuk bibir aku bakalan pakai dari lip creamnya Marshmallow yang shade-nya 110. So, ini dia makeupnya udah kelar. Sebelum aku tutup video ini, aku bakal bacain dulu kesimpulan dari apa aja yang udah aku sampein panjang kali lebar dari awal tadi. Jadi aku mau bilang kalau sebenarnya intinya banyak juga yang bisa kita pelajari dari YouTube sebagai seorang konten kreator gitu. Contohnya yang udah kayak aku udah bilang tadi, yang pertama percaya diri, terus yang kedua tadi rasa sabar, terus rajin dan gak malas, lebih menghargai waktu. Dan again, aku mau sampein kalau misalnya video ini pure kayak cuman sharing aja pengalaman aku, apa aja yang udah aku dapat selama 3 bulan nge-YouTube ini. Dari YouTube itu hal positifnya apa aja, dan di sini sama sekali nggak ada unsur menggurui sama sekali, karena aku pun masih bisa dibilang juga pemula banget. Kalau misal dibandingin sama beauty vlogger yang lain gitu, aku tuh kayak masih jauh banget gitu. Cuman ya gak ada salahnya juga aku sharing ini semua, siapa tahu bisa bermanfaat untuk kamu semuanya. So, makasih banyak buat kamu yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Bye, I'll see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.